الذي أنزل القرآن والصلاة والسلام على من أوتي القرآن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, Bapak, Ibu-ibu, anak-anak yang soleh dan solehah, rahimakumullah. Untuk pengajian pada hari ini adalah judulnya namun ditulis kunci membuka pintu dunia dan akhirat. Judulnya kunci membuka pintu dunia dan akhirat. Coba sama-sama baca. Kunci membuka dunia, pintu dunia dan akhirat. Lanjut. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Dan ketahuilah untuk membuka pintu dunia ialah kuncinya Al-Quranul Karim. Begitu pula untuk membuka pintu akhirat begitu pula untuk membuka pintu akhirat kuncinya ialah Al-Quranul Karim. Dan semua itu dimuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua itu dimuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah
lagi, oleh karena itu satu-satunya ayat Al-Quran yang wajib dibaca dalam sholat lima waktu dan sholat sunnah lainnya ialah surat Al-Fatihah. Sudah? Dan ayatnya ada 7. Ayat yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, titik. Bapak Ibu rahimakumullah, supaya kita paham, kita baca bareng-bareng dari awal. Mudah-mudahan apa yang akan kita sama-sama simak pada malam atau hari 16 Ramadan berkenaan dengan nuzul Quran. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba Allah yang ahlul Quran. Amin. Mari kita sama-sama baca dari judulnya tadi. Kunci terus lanjutkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada kekurangan yang belum tercatat, mudah-mudahan kita bisa saling bertanya ya kepada yang mencatat semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak yang soleh dan solehah, perhatikan baik-baik. Kunci untuk membuka dunia dan kunci untuk membuka akhirat ialah Al-Quranul Karim.
alam yang sekarang kita tempati ini namanya alam dunia. Yang luasnya alam dunia, kita tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mengukurnya, untuk meladainya. Kita manusia diberi kebatasan. Secara fakta, kita yang sekarang masih hidup di alam dunia ini, yang sudah kita ketahui hanya baru beberapa negeri. Bahkan kita mengetahui ini alam dunia mungkin baru beberapa desa saja. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kayak seperti karena dengan wahyu ini sudah banyak mengetahui beberapa negeri, termasuk Indonesia, Makkah, Al-Mukarramah, Madinah, Al-Munawwarah, begitu pula yang lainnya. Sedangkan negeri-negeri yang lain masih belum kita ketahui. Singkatnya bahwa alam dunia ini sangat luas. Ya. Alam dunia ini sangat luas dan segala apa yang ada di alam dunia juga sangat banyak, sangat luas. Kita tidak mampu untuk menghitung berapa banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam dunia ini. Khusus kita sebagai manusia, untuk mengetahui manusia yang ada di alam dunia ini pun kita nggak mampu berapa banyak. Cacat, cek bahasa Sunda, untuk mengenali manusia nu aya di Sunda oge kurang matos 1000. Belum katakan suku-suku yang lainnya, apalagi ditambah dengan yang ada di luar negeri. Yang jelas kita harus mengenal bahwa manusia di mana saja adanya itu hakikatnya adalah saudara. Ini yang penting ya. Manusia yang ada di alam dunia ini semuanya itu adalah saudara. Kenapa demikian? Ketahui bahwa manusia semua itu asalnya adalah bapak yang sama dan dari ibu yang sama. Ya. Bapak kita semua adalah Nabi Adam alaihi salam. Ibu kita semua adalah Ibu Hawa. Jadi hakikatnya manusia itu sebenarnya adalah saudara. Hanya awas, manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang beriman kepada Allah. Dan yang kedua, manusia tidak beriman kepada Allah. Nah, untuk manusia yang beriman kepada Allah, itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang iman kepada Allah. Sedangkan manusia yang tidak beriman kepada Allah itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat.
itu tidak akan bagi manusia yang tidak beriman kepada Allah. Maka dari itu, awas perhatikan, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu dimuat oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah. Awal ayat surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu awal surat. Nah, apabila ada pertanyaan bagi yang sudah ke Mekah ataupun ke Madinah, imam-imam di sana membaca Bismillahirrahmanirrahimnya nggak dijaharkan, nggak disuarakan, ya. Beda dengan kita yang berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahimnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah dibaca dan dijaharkan, ya, disuarakan, kedengaran langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Nah, apabila kita ada di Mekah ataupun ada di Madinah waktu sholat, bismillahnya nggak kedengaran, itu nggak usah diributkan. Ya, untuk sementara ini di Mekah masih berpegang bahwa Bismillahirrahmanirrahimnya itu enggak dikeraskan untuk diucapkan. Untuk kita keraskan saja. Jadi enggak perlu diributkan. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah dan ya wa iyyakum, perhatikan. Bagaimana supaya kita di dunia ini, ya, mengetahui dan bisa mengelola. Dalam kata lain, kita hidup di alam dunia ini mampu menguasai dunia. Itu kuncinya adalah apa yang telah Allah firmankan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa itu artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sama-sama baca dulu bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kuncinya. Hadirin, orang yang beriman kepada Allah itulah orang yang dimuliakan oleh Allah. Bismillah. Siapapun orangnya, dari manapun asalnya, dari golongan manapun itu orang, asal iman kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, iman,
maka orang itu pasti dimuliakan oleh Allah. Maka orang itu pasti diberi kebahagiaan oleh Allah di dunia. Itulah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, Bismillahi. Nah, kalau sekarang, awas hati-hati, apabila ada orang berkata seperti para habib-habib tuh, berkata bahwa satu habib yang bodoh, ya, tukang maksiat, dia katakan lebih utama daripada orang alim 70. Pernyataan yang demikian itu adalah salah. Perkataan yang seperti itu adalah tidak benar. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang takwa kepada Allah. Bismillahi. Siapapun orang, dari negeri manapun, ya, kulitnya warna apapun, kalau mereka iman kepada Allah, itulah yang dipastikan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperkuat oleh Allah dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana tergolong hamba Allah takwa. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Wahai hamba-hamba Allah, perhatikan, kalian gak usah takut. Hidup di alam dunia gak usah takut. Gak usah takut gak makan. Gak usah takut gak punya uang. Tanamkan keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih. Maha apa? Artinya semua ciptaan Allah diberi oleh Allah. Apa yang dibutuhkan, apa yang dimau, diberi oleh Allah, dikasih oleh Allah. Asal awal kita mau mengambilnya, ya, kita mau ikhtiar untuk mengambil. Nah, dengan ikhtiar kita mengambil, apapun yang kita inginkan dikasih oleh Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, jangankan kita manusia, nih, tinggal itu. Dina lampu tak aya binatang letik, naon ngaranna? Remetuk, nyamuk. Ya. Itu remetuk, itu nyamuk, ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Coba jawab. Model remetuk, nyamuk diberi makan enggak oleh Allah? Diberi. Kenapa diberi? Karena Allah Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana rezeki urang dikasih ku Allah nu banyak. Amin. Lagi halal. Amin. Barokah. Amin. Tujuannya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Titik. Terakhir, Ar-Rahimi. Bagi siapapun orangnya yang menginginkan sukses akhiratnya, dan ketahui oleh Bapak Ibu,
yang sebenarnya, yang tidak ada batas, bukan sekarang di dunia, bukan. Nanti di akhirat, ya. Hidup kita di dunia ini paling-paling 60 tahun. Paling-paling tinggi 100 tahun. Yang selama-lamanya hidup kita nanti adalah di akhirat. Bagaimana caranya supaya kelak di akhirat kita katakan sukses, bahagia? Kuncinya adalah Al-Quran. Apa? Al-Quran. Mana? Lihat di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi. Kita baca bareng-bareng. Ar-Rahimi. Sekali lagi. Ar-Rahim. Apa itu artinya? Ya. Allah Maha Penyayang. Nah, ketahui oleh kita semua, apakah semua makhluk nanti akan disayang oleh Allah? Tidak. Ya. Walaupun Allah yang menciptakan, tapi kelak tidak akan semuanya disayang oleh Allah. Yang disayang oleh Allah adalah manusia yang beriman kepada Allah. Maka bukti sayangnya Allah kepada manusia yang beriman kepada Allah, Allah menciptakan surga beserta kenikmatannya, itu adalah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Itulah makna daripada Ar-Rahimi. Allah Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita semua disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu saja mungkin kiranya yang perlu Al-Fakir sampaikan berkaitan dengan nuzulul Quran, bahwa kunci untuk membuka dunia dan akhirat, apa jawabnya? Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita semua dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.